Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Cindelaras. Dahulu, kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang disebut Raden Putra. Raja tersebut mempunyai 2 orang istri, yang satu sangat cantik dan seorang selir yang sangat cantik juga. Tapi sang selir dipenuhi dengan rasa iri dan dengki, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan ratu. Dengan dibantu oleh tabib, sang selir berpura-pura sakit. Tabib mengatakan kepada raja bahwa sang ratulah yang sengaja meracuninya. Sang raja sangat marah ketika mendengarnya. Sang ratu tentu saja tak mengakui karena ia memang tak melakukannya. Namun hati raja sudah tertutup. Raja yang tak bijak tersebut malah menyuruh pengawalnya untuk membunuhnya, padahal sang ratu sedang mengandung. Sampai di hutan, pengawal tersebut tak melaksanakan perintah raja, malah membangunkan sebuah rumah sederhana. Sekembalinya dari hutan, pengawal tersebut membunuh seekor kelinci, lalu mengolesnya darah itu pada pedangnya. Sebagai bukti, ia telah membunuh ratu. Ratu yang tinggal di hutan tersebut sudah melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang baik dan tampan. Saat sedang membantu ibunya mencari kayu bakar, Cindelaras menemukan sebuah telur. Dirawatnya telur tersebut hingga menetas. Ternyata ayam tersebut adalah ayam ajaib yang kuat dan bisa berbicara. Tuanku adalah Cindelaras, rumahnya di hutan. Dia adalah anak dari Raden Putra. Begitu ucapannya berulang-ulang. Mendengar itu, mau tak mau sang ibu lalu menceritakan semuanya. Ia lalu meminta izin untuk menemui ayahnya dan menceritakan semuanya. Dalam perjalanan menuju Jenggala, ia diajak oleh beberapa orang untuk mengadu kehebatan ayam miliknya. Tak hanya satu, ternyata ayam tersebut mampu mengalahkan puluhan ayam lain. Berita tersebut sampai ke telinga Raden Putra dan ingin mengadu ayamnya dengan ayam Cinderaras. Setelah diadu, ternyata ayam Cinderaraslah yang menang. Saat ayam tersebut berbicara, barulah raja menyadari bahwa ia mempunyai seorang anak yang ia buang. Raja menyesal, lalu meminta maaf dan menemui ratu untuk membawanya pulang. Pesan moral dari dongeng ini adalah untuk tak mudah percaya dengan omongan orang lain begitu saja. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ayam dan bebek. Dahulu kala ada seorang ayam yang bersahabat dengan seekor bebek. Mereka selalu pergi kemana-mana bersama. Hanya bila ayam pergi berenang, bebek tak ikut. Bebek tak bisa berenang, sedangkan ayam pandai berenang. Suatu hari, bebek bertanya pada ayam, "Ayam, kamu pandai berenang, sedangkan aku tidak. Kenapa ya?" Ayam menunjukkan kakinya yang mempunyai selaput di jarinya. "Lihat," kata ayam, "selaput ini yang membuatku pandai berenang." "Benarkah? Jadi karena aku tak punya selaput, aku tak bisa berenang?" tanya bebek. "Aku tak percaya," lanjutnya. "Benar, aku tak bohong. Kalau aku memakai selaput itu, aku bisa berenang, begitu?" tanya bebek. "Tentu saja. Kalau begitu, pinjamkan aku selaputmu. Aku ingin berenang."
Ayam yang baik hati melepaskan selaput dari kakinya yang membantu bebek memakainya. Bebek dan ayam pergi ke kolam bersama. Bebek mencebur ke kolam. Mula-mula ia berenang di tempat yang dangkal. Setelah yakin ia dapat berenang, ia pun semakin jauh. Bebek suka sekali berenang. Ayam berteriak dari kejauhan, "Bebek, kembalikan selaputku, aku juga ingin berenang." Bebek tak ingin mengembalikan selaput itu. "Kalau aku kembalikan, aku jadi tak bisa berenang lagi." "Sebentar ya ayam," kata bebek. Bebek melihat bahwa kolam itu mengalir ke sebuah sungai. Diam-diam ia berenang ke sungai itu dan tak pernah kembali. Ayam menunggu di tepi kolam hingga malam hari. Ketika bebek tak kembali juga, tahulah ayam bahwa bebek telah membohonginya. Sejak itu, ayam tak bisa berenang lagi dan bebek menjadi perenang yang ulung. Ayam tak mau lagi berteman dengan bebek. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ande-ande lumut. Bertujuan untuk menyatukan kerajaan yang terpisah, Raden Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggala akan dinikahkan dengan Dewi Sekarjati dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh Ibu Tiri karena menginginkan Intan Sari, anak kandungnya, sebagai pendamping sang pangeran. Ibu dan saudara tirinya melaksanakan niat jahat dengan menculik Dewi Sekartaji. Ketika Raden Panji sampai di Kerajaan Kediri, ia kecewa karena Dewi Sekartaji menghilang. Ibu tirinya pun memaksa Panji untuk menikahi Intan, namun ia menolaknya. Lalu ia memutuskan untuk mencari Sekartaji. Di tempat lain, Sekartaji berhasil kabur dari tempat ia disekap. Namun ia tak berani kembali ke kerajaan. Ia akhirnya diangkat oleh anak seorang janda yang mempunyai anak bernama Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Untuk menyamarkan diri, ia kemudian berganti nama menjadi Kelenting Kuning. Hingga pada suatu hari, mendengar kabar dari desa bahwa Mbok Rondo Dadapan mempunyai seorang anak laki-laki tampan bernama Ande-ande Lumut yang mencari seorang istri. Mengetahui hal itu, ibu dari Kelenting bersaudara menyuruh mereka untuk datang menemuinya. Sayang, Kelenting Kuning tak diizinkan untuk pergi sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Untuk sampai ke desa seberang, Kelenting Merah, Biru, dan Hijau harus menyeberangi sungai dengan meminta bantuan Yuyu Kangkang yang berwujud kepiting raksasa. Namun bantuan tersebut tak gratis karena di seberang mereka harus mau dicium oleh kepiting itu. Walaupun terpaksa, mereka bertiga menyetujuinya. Sesampainya di rumah Mbok Rondo, mereka bertiga menemui Ande Lumut. Sayang, pemuda tampan itu menolak mereka bertiga karena telah mau dicium oleh Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning yang telah menyelesaikan pekerjaannya kemudian menyusul ketiga saudaranya yang lain. Ia juga bertemu Yuyu Kangkang, dan setelah menyeberang, ia mengoleskan kotoran ayam. Hal itu membuatnya jijik dan pergi begitu saja. Saat Kelenting Kuning bertemu dengan Ande-ande Lumut, mereka berdua terkejut karena ternyata Ande-ande Lumut tak lain dan tak bukan adalah Raden Panji, kekasihnya. Kemudian Raden Panji memboyong Sekartaji serta Mbok Rondo ke Kerajaan Jenggala. Akhirnya Raden Panji dan Dewi Sekartaji menikah. Kerajaan Jenggala dan Kediri pun dapat bersatu. Pesan moral dari dongeng ini adalah untuk tak iri akan kebahagiaan orang lain, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan
sesuai porsinya masing-masing.